semuanya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat, tetap beradab. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya hari ini, terutama nikmat sehat, juga nikmat iman, juga nikmat Islam, sehingga kita masih bisa belajar menuntut ilmu. Salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala ilmunya yang diajarkan kepada kita umatnya, umat Islam. Ya teman-teman, mari sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Isti'dadan, labbaik, doaan, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas salihin. Ya, teman-teman bertemu lagi dengan Ustazah Nurul dalam pembelajaran adab. Ya, masih adab terhadap guru. Tapi kali ini Ustazah akan bercerita tentang kisah-kisah ulama terdahulu yang menginspirasi kita untuk dapat berbuat baik terhadap guru atau bersikap baik terhadap guru ya. Kita mulai saja ya. Ya. Menurut Imam An-Nawawi, siapa sih Imam An-Nawawi itu? Imam An-Nawawi adalah seorang ulama besar. Dia adalah penulis kitab yang terkenal. Nama kitabnya adalah Hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi kitabnya itu bercerita tentang bertuliskan tentang 40 hadis yang sangat penting bagi kita umat Islam. Beliau menulis kitab namanya Kitab Riyadhus Shalihin. Itu kitab tentang adab juga etika, bagaimana bersikap yang baik sebagai umat Islam ya. Nah, Imam An-Nawawi ini berkata, semestinya seorang murid itu bersikap tawadu kepada gurunya dan berhadap terhadapnya sekalipun ia gurunya lebih muda usianya, lebih sedikit terkenalnya, lebih rendah nasabnya, dan lebih sedikit kebaikannya. Nasab itu keturunannya ya maksudnya. Dengan sikap tawadunya, ia akan memahami ilmu. Apa sih tawadu itu? Tawadu itu artinya memandang dirinya lebih rendah dari orang lain. Tawadu itu kebalikan dari sifat sombong. Siapa yang punya sifat sombong? Iblis ya. Ya menganggap bahwa dirinya itu paling baik, paling baik dari yang lainnya ya. Nah, contoh sirah inspirasi yang pertama. Nah, di sini anak khalifah atau raja ada yang dididik untuk menghormati dan melayani gurunya. Dikisahkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ya, nama anaknya adalah dari Harun al-Rasyid yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Nah, Harun al-Rasyid ini adalah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti di mana disebut sebagai zaman keemasan Islam. Kenapa? Karena di situ khalifah ini sangat menghormati para ulama. Nah, jadi dia ini tinggalnya di Baghdad
Ya, Baghdad itu ada di Irak. Nah, di Irak itu banyak gedung rumah gunung-gunung mewah, istana megah yang didirikan di situ juga. Di situ sebagai pusat peradaban atau pusat pendidikan ya bagi umat Islam. Nah, berkatalah guru mereka saat itu, masing-masing memegang satu ya sendalnya. Jadi, tetap dua-duanya karena berebutan ya tadi untuk dapat memakaikan sendal kepada gurunya itu Al-Kisai itu. Jadi gurunya maka bilang kepada si Al-Amin dan Al-Ma'mun ini, anaknya dari Khalifah Harun al-Rasyid, bahwa mereka masing-masing memegang satu sendalnya agar dua-duanya bisa memasangkan sendalnya kepada gurunya itu. Nah, dari pelajaran dari kisah yang pertama tadi apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama, guru memang harus dilayani dan dihormati karena ia bagaikan orang tua kita. Ya, pada pelajaran sebelumnya kan sudah dikasih tahu ya kalau guru adalah orang tua kita di sekolah, kalau ayah ibu kan orang tua kita di rumah. Nah, sama seperti ayah bunda kita, ya guru harus dilayani dan dihormati juga. Karena mereka adalah orang-orang yang mendidik kita supaya sukses dunia akhirat ya. Yang kedua, mengenai hal yang tadi, kenapa sih guru harus kita layani dan hormati? Ada juga yang mengatakan, aku dahulukan guruku dibandingkan bakti kepada ayahku. Sekalipun aku mendapatkan kebaikan dan kasih sayang dari ayahku. Yang ini maksudnya guru adalah pendidik jiwaku. Dan jiwa itu adalah bagaikan permata. Dan yang itu maksudnya ayahku, dia adalah pendidik tubuhku dan ia bagaikan kerang baginya. Nah, permata itu kan ada di dalam biasanya ada lebih indah gitu ya. Nah, permata itu. Seperti ini permata indah. Nah, seperti mutiara juga indah kan ya. Nah, kerangnya itu mutiara atau permata ini bagaikan jiwanya seseorang itu yang menampakkan keindahan dalam seseorang ya. Kalau yang kerangnya adalah pelindung ya, kerangnya ini adalah pelindung dari permata atau mutiaranya. Dua-duanya sama penting ya. Nah, yang sirah inspirasi kedua adalah suatu saat Abu Hanifah pernah berkata, siapa sih Abu Hanifah? Abu Hanifah dialah ulama besar ya, ulama fikih. Kalian pernah belajar fikih kan? Sudah belajar fikih ya, fikih tentang misalkan sholat bagaimana, cara berwudu bagaimana. Nah, itu di sini Abu Hanifah adalah salah satu ulama yang menulis kitab tentang fikih ya. 4 ulama besar itu ada, salah satunya adalah Abu Hanifah ini. Ya, nah Abu Hanifah, seorang ulama besar ini berkata, sejak Hamad ya, itu gurunya wafat, aku tidak pernah melakukan sholat, melainkan aku mintakan ampunan untuknya beserta kedua orang tuaku. Dan sesungguhnya aku selalu memohonkan ampunan untuk orang yang aku belajar darinya suatu ilmu atau orang yang aku ajari ilmu. Jadi Imam Abu Hanifah ini selalu berdoa untuk gurunya, selain berdoa juga untuk kedua orang tuanya. Dan dia juga berdoa juga untuk murid-muridnya. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman sholat, doakan juga gurunya ya.
supaya gurunya itu selalu diberikan kesabaran. Ya Allah, berikanlah guruku kesabaran untuk mendidikku, dan jadikanlah aku paham atas ilmu yang telah diberikan. Misalkan gitu doanya ya. Nah, nanti juga teman-teman insya Allah selalu akan didoakan oleh guru-gurunya kalau teman-teman mendoakan gurunya. Selanjutnya, sirah inspirasi yang ketiga adalah mengenai seorang ulama juga nih. Tadi Imam An-Nawawi sudah kenal kan, salah satu ulama besar yang mengarang kitab-kitab yang terkenal ya. Nah, di sini Al-Imam Asy-Syarani mengatakan, telah sampai keterangan kepada kami mengenai Imam An-Nawawi bahwa suatu hari ia dipanggil oleh gurunya. Gurunya itu namanya Al-Kamal Al-Irbidi untuk makan bersama. Lalu Imam Nawawi ini mengatakan, "Wahai tuanku," maksudnya guruku, "maafkan aku tidak dapat memenuhinya karena aku mempunyai uzur syar'i." Uzur syar'i maksudnya halangan yang sesuai dengan syariat, dan ia pun meninggalkannya. Lalu ada yang kawannya bertanya padanya, "Uzur apa itu? Maksudnya ada halangan apa?" Nah, Imam An-Nawawi menjawab, "Aku takut bila guruku lebih dahulu memandang suatu makanan, tetapi aku yang makan makanannya itu duluan, sedangkan aku tidak menyadarinya." Masya Allah ya. Jadi Imam An-Nawawi ini takut tiba-tiba misalkan gurunya itu tahu-tahu mau makan duluan nih, tapi tahu-tahu tanpa sadar Imam An-Nawawi itu lebih duluan makanya gitu. Jadinya dia takut itu, jadinya dia nggak memenuhi undangan gurunya. Takutnya nanti gurunya jadi kurang baik gitu. Misalnya jadi dia karena tidak sadar jadinya gurunya menyangkanya dia mau makan duluan. Nah, yang sirah inspirasi keempat yaitu tentang kisah Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini adalah murid dari Abu Hanifah. Ya, tadi kan sudah tahu ya, Abu Hanifah itu ulama fikih yang ulama fikih yang sangat terkenal ya. Dia ini ulama fikih yang pertama tuh. Dia itu salah satu imam tabi'in ya. Jadi dia Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah ya. Jadi namanya disebut tabi'in ya. Di sini Abu Bakar bin Ayyashi mengatakan, ketika saudara Sufyan Ats-Tsauri wafat, nah suatu hari saudaranya nih Sufyan Ats-Tsauri ini wafat. Nah, orang-orang berkumpul untuk menemuinya untuk bertaziah. Bertaziah itu berkunjung ya untuk ke kerabat yang ditinggalkan. Lalu datanglah Abu Hanifah. Lalu bangkitlah Sufyan ke arahnya, maksudnya samperin si Abu Hanifah ini ya. Lalu memeluknya dan mendudukkan di tempatnya. Barulah dia duduk di hadapannya. Ya. Ketika orang-orang telah bubar, para sahabat Sufyan mengatakan, "Tadi kami melihat kamu melakukan sesuatu yang mengherankan." Maksudnya waktu Abu Hanifah datang itu Sufyan langsung cepat-cepat samperin Abu Hanifah lalu memeluknya dan kasih duduk di tempatnya dia gitu. Itu sesuatu yang mengherankan menurut orang-orang. Sufyan menjawab,
orang ini adalah orang yang memiliki kedudukan dalam ilmu. Maksudnya gurunya ini tadi ya. Seandainya aku tidak bangun karena ilmunya, aku tetap akan bangun karena usianya. Setidaknya aku tidak bangun karena usianya, aku tetap akan bangun karena kefakihannya. Kefakihannya itu maksudnya kefahaman dia dalam ilmu. Dan seandainya aku tidak bangun karena kefakihannya, aku akan tetap bangun karena sifat waranya. Sifat wara ini sifat rendah hatinya ya, sifat dia sangat menjaga berhati-hati ya. Nah, Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan mengatakan, yang membuat orang-orang tidak mendapatkan ilmu hanyalah karena sedikitnya penghormatan mereka terhadap orang-orang yang berilmu. Nah, menurut Habib ini, kalau misalkan ada orang yang mendapatkan ilmu cuma sedikit, itu karena mereka tidak hormat terhadap gurunya ya, atau terhadap orang-orang yang berilmu. Sudah selesai deh pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Alhamdulillah. Yuk kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.